Selamat pagi saudara-saudara. Saya amat gembira bisa menyapa saudara-saudara, menyampaikan firman di pagi ini walaupun tidak langsung bertatap muka. Kita akan memasuki doa pagi dengan merenungkan firman dengan tema Aku Percaya Kepadamu, berdasarkan Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini di mana kami boleh mengadakan kebaktian doa pagi bersama walaupun tidak melalui tatap muka. Bapa, kami mohon Roh-Mu menaungi kami. Firmanilah kami dan mampukan kami untuk menaikkan doa-doa kami dengan hati yang tulus. Kami berdoa, berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Sang Firman kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman dengan tema Aku Percaya Kepadamu. Waktu saya menyiapkan renungan untuk pagi ini, muncul di ingatan saya pengalaman 7 tahun yang lalu, tepatnya 7 tahun kurang 4 hari, saat Tuhan memanggil pulang Koben suami saya, yang waktu itu terus saya temani sejak sakit beberapa waktu sebelumnya. Dan ternyata pagi itu Tuhan sudah memanggilnya pulang. Ketika saya sadar bahwa Koben sudah pulang, saya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan itu seolah-olah Koben berkata, "Aku pulang." Dan saya menjawab, "Pulanglah, percayakan aku kepada Tuhan." Pikiran dan kesepakatan yang sudah sering kami percakapkan sejak kami masih muda. Saudara-saudara, kekhawatiran yang paling besar, bayangan tentang keadaan yang paling berat, rasa sedih yang tidak terhindari adalah keadaan yang pasti akan terjadi, yaitu berpisah dengan pasangan, anak yang harus berpisah dengan orang tua, atau sebaliknya berpisah dengan sesama, yang pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku, di samping kekhawatiran dan berbagai beban karena urusan perpisahan, masih ada banyak keadaan yang bisa kita rasakan sebagai pengalaman yang berat. Umpamanya kesehatan kita yang terganggu, kebutuhan sehari-hari, berbagai urusan lain yang membuat kita berpikir dan khawatir dan bertanya, apa yang harus kita buat mengatasi keadaan sulit, pahit seperti ini. Saudara-saudara, mari kita dengar Injil Matius pasal 6 ayat 26, di mana Yesus berkata kepada para murid, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara-saudara pernah melihat burung-burung berterbangan di udara? Pernah Anda bayangkan indahnya? Dan pernahkah kita bandingkan diri kita dengan burung-burung itu?
Saudara-saudara, ketika kita khawatir, dipenuhi rasa takut, banyak orang sering berkata, ya itu namanya manusiawi. Seolah-olah sikap khawatir dan takut itu ditolerir karena kita adalah manusia. Tapi saudara-saudara, sebagai orang beriman, jangan lakukan yang demikian. Kita memang manusia, dan rasa khawatir bisa muncul dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ingat, kita bukan sekedar manusia, bukan sembarang manusia. Kita adalah manusia yang beriman, yang sudah dibaharui oleh Yesus, diubah oleh Yesus. Kita adalah manusia baru. Pikiran dan sikap hidup kita harus lain dari sikap umum. Sikap kita harus baru, harus berubah. Melalui televisi dan surat kabar akhir-akhir ini banyak disampaikan tentang hidup dengan moral baru sehubungan dengan adanya pandemi corona. Kita diajak untuk mengubah gaya hidup kita, meninggalkan gaya hidup lama, dan kita hidup dengan gaya yang baru. Saudara-saudara bicara tentang buang yang lama, lakukan yang baru. Seharusnya sebagai orang beriman kita sudah berpengalaman. Jauhkan rasa khawatir dan takut ketika pengalaman berat menimpa kita. Atau barangkali pengalaman berat itu belum terjadi, baru sekedar kekhawatiran kita. Tapi apapun yang kita hadapi, sukar, berat, juga dalam keadaan senang, ingat, Yesus adalah dekat. Dan sekali lagi, seperti Yesus berfirman kepada murid-muridnya, ingat itu saudara-saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara dan diberi makan oleh Bapa di sorga. Apalagi kita selaku umatnya. Percayakah kita akan berita itu? Dalam keadaan sulit, sesulit apapun, bisakah sebagai orang beriman kita berkata, aku percaya kepadamu? Berkata kepada siapa? Kepada Tuhan. Di tengah kesulitan dan kepahitan hidup, berkatalah, aku percaya kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Bapa di sorga. Jangan sekedar mengucapkan percaya hanya keluar dari mulut, tapi percayakah kita bahwa Bapa memelihara kita? Katakanlah, aku percaya kepadamu, sebagai sebuah pengakuan bahwa Bapa itu baik. Bapa setia dan pasti menolong dan menguatkan kita hingga dalam kesulitan dan kepahitan apapun, selama kita hidup selaku umatnya, selaku orang-orang yang beriman, menyerahkan diri pada pemeliharaan Bapa di dalam Yesus.
kita pasti aman. Saudara-saudara, sudah 7 tahun saya menjanda. Sering saya merasakan kesepian. Sering saya merasakan ini dan itu yang tidak begitu nyaman. Tapi toh Bapak memelihara. Sampai hari ini Tuhan masih memakai saya untuk boleh menyampaikan firman-Nya. Seperti pagi ini saya boleh menyampaikan firman kepada kita semua di doa pagi ini dengan tema yang indah. Aku percaya kepadamu. Sampai di sini, saudara-saudara, semoga kita sungguh percaya dalam arti mengakui Tuhan adalah pemelihara kita. Tuhan adalah yang berkuasa dan mampu menolong kita dalam kesulitan apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau boleh mengaruniakan kepada kami iman, sehingga kami boleh hidup di dalam beriman kepadamu, boleh hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, tolonglah supaya makin hari iman kami makin jernih, percaya kami makin jelas, makin nyata, bukan hanya sebagai ucapan, tetapi sebagai pengakuan bahwa Engkaulah Bapa kami yang memelihara kami. Kami menyerahkan diri hari ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Tolong supaya kami boleh merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Boleh merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan menolong, menopang kami di tengah segala keadaan kami. Bapa, ampuni ketika kami di dalam kesulitan menjadi khawatir dan takut. Ampuni ketika kami kurang menyerahkan diri padamu. Bapa, tolonglah kami semua dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan hidup dengan beban ringan atau berat, di dalam keadaan apapun. Tolong supaya kami tetap bersandar padamu. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan. Kami berdoa untuk khususnya mereka yang sakit terkena virus corona. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan kekasih mereka karena pandemi ini. Kami berdoa, Bapa, tolong hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter dan tim medis yang melayani orang-orang yang terkena pandemi. Tuhan, tolong supaya mereka boleh mengabdikan diri, melayani yang sakit, dan Tuhan lindungi mereka dan kuatkan mereka supaya mereka jangan terpapar oleh pandemi itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gerejamu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang karena pandemi ini kami tidak bisa berkumpul. Kami sampai pagi ini juga masih berdoa melalui siaran ini. Tolonglah kami. Bapa, kami berdoa biarlah kesempatan kami berkumpul yang sudah dibuka oleh pihak pemerintah, tapi mampukan pimpinan gereja untuk boleh mengatur supaya yang baik boleh terjadi. Bapa di sorga, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai ketemu saudara-saudara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Oh, through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and it is grace that believes